Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita ketika berada di bulan puasa, dan puasa adalah sebuah ibadah, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mempelajari tentang hukum-hukum daripada ibadah tersebut. Karena mempelajari suatu ibadah itu penting dan perlu, bahkan wajib. Jika ibadah tersebut adalah sebuah kewajiban fardhu ain, maka wajib kita untuk mempelajari hukum-hukum daripada ibadah-ibadah tersebut. Nah, puasa tentunya selalu kita lalui setiap tahun. Jadi setiap tahun kita selalu berpuasa. Namun mungkin banyak orang yang lupa dengan hukum-hukum puasa, dan juga sebagian mungkin ada yang belum tahu tentang beberapa hal tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah akan kita bahas tentang puasa dan berbagai hal yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa insya Allah ta'ala. Kalau kita lihat, pertama yang akan kita bahas kalau kita mempelajari tentang puasa adalah definisi puasa itu sendiri. Apa itu puasa? Kalau dalam bahasa Arab tentunya kita akan berbicara tentang bahasa Arab, karena Allah mewajibkan kepada kita puasa dengan bahasa Arab. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bagi kalian berpuasa. Dalam kata-kata as-siyam. As-siyam secara bahasa lughatan artinya adalah al-imsak, yaitu al-imsak artinya mencegah diri, mencegah dari sesuatu, al-imsak. Ya, itu secara bahasa. Ya, jadi kalau mencegah dari sesuatu yang berupa makanan disebut dengan asyam. Kalau sesuatu itu berupa perkataan, artinya kita tidak berbicara, mencegah diri dari berbicara, maka dikatakan as-saum. Ya, inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah, kepada Ar-Rahman untuk as-saum, untuk tidak berbicara. Nah, di sini jadi jelas kata-kata as-siyam adalah imsak, adalah mencegah diri dari makanan dan minuman. Kemudian secara syariat atau secara istilah, apa maksudnya secara istilah? Secara istilah artinya menurut ulama syariat, menurut ilmu fikih. Karena kita sekarang bicara tentang hukum, dan tentang hukum ini kita pelajari dalam sebuah ilmu yang dinamakan dengan ilmu fikih. Nah, di sini kita berbicara tentang arti puasa secara istilah, secara syariat. Artinya adalah al-imsaku 'anil muftirat, yaitu mencegah diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari mulai terbit fajar, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Atau dengan bahasa yang mudah dipahami, yaitu dari mulai subuh sampai maghrib. Itu adalah arti puasa secara istilah. Jadi kita kalau mau agar puasa kita benar, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus mengetahui apa saja yang membatalkan puasa dan juga hukum-hukum lainnya, agar kita bisa berpuasa dengan ilmunya yang telah dijelaskan oleh Allah, Rasulnya, dan juga para ulamanya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang hal-hal yang membatalkan puasa, maka kita harus mengetahui dulu apa rukun puasa. Jadi sebuah ibadah itu ada rukun, ada syarat, dan ada yang membatalkan. Kemudian ada sunnah-sunnahnya, ada hal-hal yang dimakruhkannya. Nah, ini yang akan kita pelajari semua insya Allah. Rukun, sebelum kita bahas rukun puasa, apa artinya rukun itu sendiri? Ya. Kalau kita lihat, rukun artinya adalah secara bahasa al-janibus syai'il aqwa, yaitu sesuatu yang paling kuat, sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada, maka tidak ada ibadah tersebut. Ya, jadi di dalam puasa rukunnya ada dua. Yang pertama adalah an-niyah. Yang pertama harus niat. Kita bicara puasa wajib. Ya, dalam puasa wajib maka harus niat. Kemudian yang kedua adalah al-imsak 'anil muftirat, yaitu mencegah diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini rukun puasa. Kalau tidak ada dua hal ini, maka tidak ada puasa. Jadi orang yang menahan diri dari lapar dan minum dan dari hal-hal yang membatalkan puasa, namun dia tidak berniat untuk puasa, maka puasanya tidak ada gunanya. Karena dia tidak berpuasa menurut syariat, menurut agama, menurut Allah Ta'ala, tidak berpuasa. Kenapa? Karena tidak punya niat. Dan niat adalah rukun puasa.
Nah, niat ini bagi untuk puasa yang fardu atau puasa yang wajib itu harus dilakukan pada malam hari sebelum puasa. Jadi harus kita niat pada malam harinya, dan juga kita tentukan kita akan niat puasa Ramadan. Ini yang diwajibkan pada saat kita ingin berpuasa wajib di bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah niat tidak ada masalah. Jadi puasa sunnah, kalau kita misalkan pagi hari bangun, kemudian kita pada saat pagi hari bangun dan kita belum niat puasa, kemudian kita belum makan, ya syaratnya pertama harus belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian kita baru berniat untuk puasa di pagi hari, maka boleh dengan dua syarat ya. Kalau puasanya sunnah, tapi pertama belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian yang kedua adalah kita belum sampai waktu zawal atau waktu zuhur. Kalau belum zuhur, kita ingin niat, masih dibolehkan. Puasa sunnah, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Senin Kamis dan sebagainya, selama itu sunnah. Kalau kita bangun pagi hari belum niat, kita boleh puasa dengan dua syarat. Yang pertama, kita niat sebelum zuhur, dan syarat yang kedua, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun dalam puasa wajib tidak boleh, harus niat pada malam harinya sebelum azan subuh kita sudah niat untuk berpuasa. Kalau ketiduran tapi sudah niat, tidak ada masalah. Ya, itu yang pertama. Kemudian harus menentukan bahwa kita akan puasa Ramadan. Karena puasa wajib banyak, ada puasa kafarah, ada puasa nazar dan seterusnya. Namun kita niatkan untuk puasa Ramadan. Jadi ini adalah rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah mencegah diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan puasa adalah hal-hal yang jika kita lakukan maka puasa kita batal, tidak disebut lagi berpuasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa yang pertama, sebagaimana kita ketahui bersama, adalah makan, kemudian minum, ya, kemudian setelah itu al-jima atau bersetubuh, kemudian mengeluarkan air mani dengan sengaja. Dengan cara apapun, jika dikeluarkan dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Ya, kalau bersetubuh tentunya baik yang haram atau yang halal. Jadi kalau kita bersetubuh dengan istri pada bulan Ramadan, maka itu membatalkan puasa. Nah, jika ada seseorang melakukan persetubuhan di siang hari di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan berbagai macam konsekuensi. Yang pertama adalah bahwa dia berdosa. Ya, jadi dia harus bertaubat karena dia berdosa. Kemudian yang kedua adalah puasanya batal. Kemudian yang ketiga adalah dia harus mengqadha puasa Ramadannya dengan langsung. Jadi tidak boleh nunggu. Jadi setelah lebaran hari kedua harus langsung mengqadha, mengganti puasa yang dia lakukan karena bersubuh tadi. Kemudian yang keempat, setelah dia mengqadha adalah juga pada saat dia bersubuh, maka puasanya walaupun batal tidak boleh dia makan dan minum. Dia harus menahan dirinya lagi, tidak boleh makan dan minum, tidak boleh bersetubuh lagi sampai kapan? Sampai maghrib. Jadi dia seolah-olah berpuasa padahal dia sudah batal puasanya. Ya, dia wajib untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kelima, dia harus membayar kafarah, al-kafarah al-mughalladhah, yaitu dia membayar puasa 2 bulan berturut-turut kalau tidak mampu membebaskan budak. Sekarang tidak ada budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terputus 2 bulannya. Ya, kemudian setelah itu kalau dia tidak bertaubat, maka dia akan dihukum oleh qadhi atau imam. Jadi ini adalah 6 hal yang akan menjadi konsekuensi bagi orang yang bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan. Nah, jadi bersetubuh kemudian juga mengeluarkan air mani dengan sengaja. Tapi mengeluarkan air mani dengan sengaja hanya menyebabkan untuk qadha saja, mengganti puasa, tidak melakukan kafarat atau yang tadi tidak sama dengan orang yang bersetubuh. Kemudian setelah itu yang kelima, yang membatalkan puasa adalah jika muntah dengan sengaja. Rasulullah bersabda, "Man dara'ahu al-qai falaysa 'alaihi qada wa man istaqa'a falyaqdi." Jadi orang yang muntah dengan sengaja, maka dia batal puasanya. Adapun muntah dengan tidak sengaja, maka puasanya tidak batal.
Ya. Ya, jadi ada bedanya antara muntah dengan sengaja dan muntah tidak dengan sengaja. Kalau orang pingsan gimana? Orang pingsan, jika pingsannya dari pagi sampai maghrib, dari pagi sampai maghrib, maka pingsannya ini menyebabkan puasanya batal. Namun jika tidak, maka puasanya tidak batal. Ya, jadi kalau pingsan kemudian sadar kembali, maka tidak batal puasanya. Ya. Dan kemudian untuk hal-hal yang membatalkan puasa lainnya adalah hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita, semua hal yang masuk ke dalam tubuh kita dan hal tersebut berbentuk, ya, memiliki jurm atau berbentuk, ada bentuknya, bukan hanya sekedar athar atau hanya sekedar bekas, ya, tapi dia benar-benar memiliki bentuk masuk ke dalam tubuh kita dari rongga tubuh yang terbuka. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Yang apa saja itu? Yang pertama adalah hal-hal yang masuk ke dalam batinul udhun, yaitu hal yang masuk ke dalam telinga. Kalau masuk ke dalam telinga, maka membatalkan puasa. Contohnya adalah tetesan telinga. Ya, kalau kita sakit telinga, ditetes telinga atau air masuk ke dalam telinga, maka ini membatalkan puasa. Kemudian yang masuk dari mulut jelas. Ya, kemudian hal-hal yang sampai ke otak kita, itu juga membatalkan puasa. Hal-hal yang masuk lewat kemaluan depan dan kemaluan belakang, ini membatalkan puasa. Kemudian juga hal yang masuk juga ke dalam perut kita, itu semua membatalkan puasa. Jadi kalau sesuatu masuk ke dalam perut, maka membatalkan puasa. Kalau tetes mata bagi orang yang berpuasa bagaimana? Tetes mata tidak membatalkan puasa. Ya. Tetes mata tidak membatalkan puasa. Kemudian juga kalau ada suntikan menurut sebagian ulama artinya para ulama besar mengatakan tidak membatalkan puasa. Infusan dan sebagainya tidak membatalkan puasa. Tentunya ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Namun para ulama yang menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa tidak membatalkan infusan dalam bentuk apapun, suntikan dalam bentuk apapun, donor darah dan sebagainya, semua tidak membatalkan puasa. Ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian apa saja syarat-syarat puasa? Ya, ini syarat harus ada bagi orang yang ingin melakukan puasa. Yang pertama adalah dia seorang muslim, al-Islam. Kemudian dia dewasa, al-bulugh. Anak kecil boleh nggak berpuasa? Boleh saja. Kalau anak tersebut kita ajarkan berpuasa dalam rangka melatihnya, ya tidak ada masalah. Al-Islam, kemudian al-bulugh, kemudian al-aqal, yaitu berakal. Orang yang berakal sehat, maka dia wajib memiliki kewajiban untuk berpuasa. Kemudian al-qudratu 'ala shaum. Ini adalah syarat puasa, yaitu dia memiliki kemampuan untuk berpuasa, baik hissan atau ma'nan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang tersebut berkemampuan untuk berpuasa secara fisiknya. Misalkan dia bukan orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa. Nah, kalau dia tidak sakit maka wajib berpuasa. Ini syarat wajib berpuasa. Ya, jadi ini adalah syarat wajib. Ya. Dari tadi yang saya sebutkan adalah syarat wajib. Islam, kemudian baligh, kemudian berakal, kemudian mampu untuk berpuasa. Ini syarat wajib. Orang yang mampu berpuasa secara fisik, maka dia wajib untuk berpuasa. Nah, dan juga secara tidak ada halangan dalam syariat. Seperti perempuan yang haid dan nifas, itu tidak boleh berpuasa. Dia sebenarnya secara fisik mampu, namun karena dia sedang haid dan nifas, maka dia tidak bisa berpuasa. Kemudian yang berikutnya adalah as-sihhatu, yaitu sehat. Dia harus sehat. Ya, kemudian yang keenam adalah al-iqamatu, yaitu dia tidak sedang berpergian. Dia bukan seorang musafir. Nah, ini kalau dia bukan musafir maka wajib untuk berpuasa. Ini adalah syarat wajib untuk berpuasa. Kalau musafir bagaimana? Kalau musafir terserah. Dia boleh berbuka walaupun dia kuat, walaupun dia sehat. Walaupun dia mampu berpuasa, jika dia ingin berbuka puasa boleh dengan beberapa syarat. Yang pertama syaratnya adalah safarnya harus tawil. Safarnya atau perjalanannya haruslah perjalanan yang panjang.
perjalanan panjang ini para ulama mengatakan adalah perjalanan yang menempuh jarak 83 km. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, safarnya, perjalanannya ini bukan tujuannya untuk melakukan kemaksiatan. Ya, kalau dia tidak melakukan kemaksiatan dari perjalanan tersebut, maka ini adalah perjalanan yang boleh untuk berbuka puasa. Kemudian juga untuk ketika dia ingin berbuka puasa pada saat berjalan adalah yang terakhir syaratnya adalah dia melakukan perjalanan tersebut sebelum subuh. Mudah-mudahan ini hal yang akan membantu kita melaksanakan ibadah puasa insyaallah taala. Ya, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.